Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengakhiri bagian pembahasan kita dari manusia akhir zaman. Ini menjadi bagian ke-8 dari sub yang kita pikirkan atau subtemanya ya. Nah, yang terakhir ini kita akan memikirkan awas virus hidup akhir zaman. Kembali kita akan mereview seluruh pemikiran-pemikiran kita yang diambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat, ini ayat 6 dan seterusnya, terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menantang Musa, demikian juga mereka menantang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena sama seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Hati-hati, virus hidup di akhir zaman yang sudah kita bicarakan berkali-kali dan diungkapkan dan diuraikan. Bagaimana penyakit-penyakit yang datang dalam kehidupan kita. Sikap individualistis, materialistis, antagonis, oportunis, hedonis, religiositis. Tidak balance. Maka manusia terjebak pada sisi-sisi yang sangat antroposentris, bukan teosentris. Yang hanya berpusat kepada diri, bukan lagi Allah. Sehingga digambarkan seperti beberapa orang yang selalu belajar ingin mengenal kebenaran, tapi nggak pernah beres. Lari sana, datang sana, lari sini, datang sini, pergi sana, pergi sini, belajar bola balik. Nah, karu-karuan. Tapi tidak ada penyelesaian. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka kehilangan pegangan dalam kehidupan. Mereka kehilangan arah. Mereka tak mampu lagi berdiri seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka terjebak. Itu sangat menyedihkan. Oleh karena itulah seharusnya di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan pertandingan zaman yang kita hadapi, tidak seharusnya kita menjadi korban atau menjadi orang-orang yang pecundang. Tapi sudah semestinya kita dipanggil dan menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi pemenang. Karena itu sikapi dunia ini. Awasi virus akhir zaman yang sangat mengerikan itu. Yang bisa menghantam seluruh aspek kehidupan. Meluluhlantakkan seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu bertanding. Kita menjadi pecundang sekali lagi. Kita kalah di sana. Virus akhir zaman memang mengerikan. Ia menggerogoti tanpa kita sadari. Begitu kita sadar, fatal sudah akibatnya. Terlambat, seringkali itu terjadi. Lambat kita melayani orang, kemudian terlibat narkoba, hidup dalam kekacauan. Belum sempat mengalami pertobatan, maut sudah menjemputnya. Terlambat bukan? Karena itulah sebetulnya tindakan-tindakan preventif perlu untuk dipikirkan. Perlu untuk disikapi. Karena itu seperti yang sudah juga saya sebut di depan. Jangan kita terobsesi lalu terjebak hanya untuk memikirkan fenomena-fenomena tentang antikristus yang tidak jelas itu. Aspek-aspek yang penuh dengan praduga. Tafsiran-tafsiran yang cukup spekulatif. Karena lebih banyak pemikiran daripada faktanya. Daripada datanya. Padahal jelas-jelas Paulus di dalam 2 Timotius melukiskan kepada kita bagaimana hidup akhir zaman ini memang akan sukar. Dan manusia akan hidup dengan individualistisnya, materialistisnya, dan seterusnya. Sangat mengerikan bukan? Dan itu ada tampak di depan mata kita. Kenapa itu bisa jebol? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mengabaikan Kristen. Karakter seorang Kristen. Keunikan karakter seorang Kristen itu kita lupakan untuk dibentuk pada kehidupan anak-anak sejak awal. Sekolah minggu gagal.
Karena sekolah minggu seringkali berubah menjadi tempat pengumpulan anak-anak. Guru-guru sekolah minggu mungkin tidak memadai dalam pengetahuan pemahaman akan Alkitab. Karena itu saya sangat appreciate pada guru-guru sekolah minggu yang terus melengkapi dirinya. Dan bukan menjadi bintang tamu, tapi orang yang terpanggil sungguh-sungguh mau melayani. Karena mereka sedang meletakkan dasar kebenaran bagi anak-anak. Salah yang mereka letakkan, salah semuanya. Orang tua yang berpacu mencari anak untuk sekolah yang terbaik dan tinggi, bagus. Tapi jangan lupa untuk engkau menjadi guru kebenaran bagi anak-anakmu. Atau kau mau lari dari tanggung jawab juga. Semua harus kita kerjakan. Semua harus kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi salah dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama-sama dalam hidup kita. Untuk kita bisa lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Camkan itu, pelihara itu dalam hidupmu. Supaya engkau sungguh-sungguh bisa memenangkan pertarungan hidup ini. Awas virus hidup akhir zaman. Yang semakin hari semakin menggila, menghantam seluruh aspek kehidupan. Karena memang fakta yang dikatakan Alkitab tepat, itulah kehidupan dan gaya manusia masa kini. Sehingga bukan hanya orang yang di sana saja yang kena. Manusia di dalam gereja pun kena. Semangat gereja pun terkontaminasi. Makin hari saya makin pikirkan. Kalimat Yesus sangat luar biasa, bukan? Seperti apa yang juga pernah saya ungkapkan ketika kita bicara tentang materialistis. Yesus berkata, tidak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan. Kau harus memilih salah satunya. Kepada siapa kau mengabdi? Kepada Tuhan atau Mamon. Comparisonnya itu loh. Terus mengganggu pikiran. Kenapa ya kepada Tuhan atau Mamon? Kok bukan kepada Tuhan atau setan? Kepada Tuhan atau Baalzebul? Enggak tuh. Mamon. Setan banyak kita usir dalam hidup sekarang. Oh, usir setan sana sini. Tapi uang kita undang terus jadi tuan. Ngeri juga ya. Inilah kenyataan kehidupan. Orang yang sering usir setan dapat banyak uang. Ini sebenarnya apa ini terjadi? Orang menyembuhkan misalnya dapat banyak uang. Lalu semua orang berpacu-pacu mengukur. Ukuran pelayanan adalah uang. Bukti berkat Tuhan adalah uang. Tuhan pernah ngomong, kau pilih aku atau Tuhan? Apa uang? Ternyata orang pilih uang ya. Celakanya, orang pilih uang dengan jual nama Tuhan. Waduh, kreatif sekali. Iya, bukan orang pakai uang untuk melayani Tuhan. Tapi jual Tuhan dapat uang. Gila betul. Tapi itu terjadi. Jadi kita melihat virus hidup akhir zaman inilah penjungkir balikan nilai. Jadi maksud Bapak kita nggak boleh punya uang. Jangan salah kau ngerti. Tuhan bilang kepada siapa kau mengabdi, Tuhan atau uang. Jadi kau tidak boleh mengabdi pada uang. Uang itu budakmu. Pakai uang itu semaumu untuk melayani Tuhanmu. Bukan uang yang mengatur semaunya untuk kau ikut dia. Itu maksud saya. Jadi uang boleh-boleh saja. Itu sah-sah saja. Pertanyaannya, untuk apa? Siapa ngatur siapa? Nah, jadi saudaraku yang kekasih, itulah yang mestinya jujur kita pikirkan dalam hidup kita. Supaya kita tidak terperangkap pada jebakan-jebakan kesalahan nilai. Kan begitu. Tapi yang kita lihat sekarang seperti yang saya katakan, terbalik semua. Kita mengukur besarnya pelayanan, jumlah, angka. Memang angka orang sama dengan angka uang kan. Karena itu kolekte itu. Jadi nggak boleh Pak gereja besar. Bukan nggak boleh. Selama kebenaran dikumandangkan, Tuhan kirim banyak orang, ya puji Tuhan. Tapi kalau berbagai atraksi kita tampilkan untuk mengundang banyak orang, kan itu mengerikan. Gereja kan harus bergembala. Jangan sampai gereja nggak ada gembalanya. Atau gembala yang nggak bisa khotbah. Kan ironis. Masa ada gembala, tapi nggak ngerti Alkitab. Apa nggak gawat kita? Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara-saudara, kalau memang panggilanmu bisnismen, jadi bisnismen yang baik. Nggak dosa itu. Jalankan usahamu, berhasil, gapai yang tertinggi yang mungkin kau gapai dalam hidupmu. Sadari itu. Tapi kalau memang kau mau menjawab panggilan Tuhan untuk melayani dia sepenuh waktu, sepenuh hatimu, lakukan itu. Jangan mendua hati. Full di situ. Tapi kalau kau merasa sungguh-sungguh, ini kayaknya nggak ngepas. Jangan biarkan hatimu tergoncang. Kau mengambil sebuah tindakan hanya karena tidak enak rasa. Itu sesuatu yang salah. Bahaya sekali. Saudara bisa terjebak dan berputar-putar di tempat yang salah. Hati-hati. Virus hidup akhir zaman ini cukup mengerikan. Kenapa? Karena bungkusnya, packingnya bagus. Menarik, tidak menakutkan. Itu yang bikin kita jadi masalah.
Virus akhir zaman ini membuat kita berdosa bukan di nightclub, tapi di dalam gereja. Itu yang membuat kita seringkali tidak sadar diri. Kita pikir kita masih di gereja kok. Jadi kita anggap orang yang di luar sana saja adalah pendosa. Kita lupa, kita juga bisa kena. Kita pikir kita kan aktivis melayani Tuhan. Kita memimpin doa. Bahkan mungkin kita berkhotbah. Tapi sebetulnya kualitas hidup kita tidak sama dengan apa yang kita khotbahkan. Kita berbicara tentang bagusnya rumah tangga, hidup suami istri. Tapi urusan rumah tangga kita babak belur. Istri kita tertekan. Anak-anak kita tak bahagia punya ayah seperti kita. Betapa mengerikannya. Bagaimana engkau berani mengkhotbahkan hal apa yang tidak kau lakukan? Kecuali satu, kalau itu kau anggap barang dagangan. Kalau bukan barang dagangan, itu kebenaran. Kau akan terpuruk malu. Karena khotbah itu pertama bukan untuk kita. Sebagai pengkhotbah pengkhotbah itu harusnya bukan pertama untuk jemaat, tapi mestinya untuk kita sebagai pengkhotbah yang tidak melakukan. Tapi kenyataannya banyak kan. Sehingga banyak orang bingung. Loh Bapak ini ngomongnya sih bagus, benar. Tapi kok yang dilakukannya lain? Orang bingung saudara. Karena itu mari belajar berani jujur menelanjangi diri kita. Kebusukan-kebusukan kita. Menurut kata orang, saya suami yang baik. Papa yang baik, keluarga saya baik. Itu kata orang. Tapi menurutku, ku baca Alkitab. Banyak yang kurang pada diriku sebagai suami. Banyak yang kurang pada diriku sebagai ayah. Dan saya terus berdoa supaya Tuhan berikan aku hikmat bijaksana untuk menghidupi panggilanku sebagai suami dan juga ayah. Banyak kurangku sebagai pendeta gembala. Dalam hidupku. Aku harus belajar terus. Untuk membekali diri. Melengkapi diri. Dan terus bertanding. Supaya kelemahan demi kelemahan Tuhan rubah oleh cara Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk bisa menemukan kesejatian pemaknaan akan kehidupan ini. Hidup tidak sederhana. Tapi juga tidak susah. Kalau kita bergantung pada kasih karunia Allah. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah seperti kehendak Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Maka itu menjadi opportunity bagi kita. Untuk menggapai kemenangan demi kemenangan. Untuk boleh menyenangkan hati Tuhan kita. Alangkah indahnya kalau itu yang terjadi. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih. Di seluruh aspek pergumulan kehidupan. Jalani hari-harimu, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhanmu. Itu menjadi pertandingan yang tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita lupakan. Karena itu, virus itu masuk. Bukan hanya ke jemaat. Orang-orang seperti kami yang pengkhotbah ini. Yang selalu tiap hari bicara yang benar, tapi hidup enggak benar. Bisa? Bisa sekali. Karena apa yang kita katakan benar, belum tentu kita lakukan benar. Kadang-kadang kita dengar orang khotbah, wow bagus sekali khotbahnya, wow luar biasa sekali, indah sekali. Tapi begitu kita tahu hidupnya, kaget kita, kok dia nggak lakukan ya? Mari kita berusaha untuk mendekatkan hidup kita dengan khotbah kita. Mari kita berusaha untuk mendekatkan hidup kita dengan kata-kata kita tiap hari. Mari kita berusaha untuk mendekatkan realita originalitas nilai diri kita dengan keseharian kita. Supaya orang jangan kaget melihat kita. Kalau orang bilang kawan ini jelek, tapi memang selesai di situ. Segitulah memang jelek kita, nggak ada yang lain. Jangan sampai dia bilang kawan ini bagus, tapi jeleknya setengah mati. Waduh, itu bisa bikin orang kecewa luar biasa. Semoga satu waktu orang bilang kawan ini baik, dan memang baik, bagus sekali. Itulah mimpi kita. Karena itulah panggilan kita. Bukankah itu Yesus Kristus Tuhan kita? Karena itulah kita diajarnya hidup untuk nothing tulus dalam hidup ini. Belajar untuk merdeka dalam beriman kepada Dia. Tidak terikat kepada sifat-sifat dan sikap individualistis itu, materialistis itu, antagonis itu, oportunis itu, hedonis itu, religiositas itu. Sebagai perangkap-perangkap akhir zaman yang memerangkap kita di sana. Jangan sampai kita memakai baju berlapis-lapis, topeng berlapis-lapis dalam hidup ini. Sehingga kita gelisah sendiri. Karena terlalu banyak yang kita sembunyikan. Takut kalau orang tahu. Saudara, siapa saya?
Jangan tanya saya. Karena aku akan bercerita padamu yang bagus-bagus siapa aku. Siapa aku? Tanya istriku, tanya anak-anakku. Mereka tahu siapa aku. Bukankah itu yang benar? Bukankah itu yang seharusnya? Karena mereka mengamati tiap hari. Itu sebab saya suka ketika Yesus berkata tentang orang-orang Farisi. Dengarkan apa kata mereka, tapi jangan tiru kelakuannya. Saya suka sekali itu. Jemaat disuruh berwanti-wanti, berhati-hati. Celakanya, jemaat mendengar lalu menganggap yang bicara persis seperti apa yang dikatakannya. Padahal tidak tentu, bahkan mungkin sebaliknya. Maka jemaat terjebak. Akhirnya tak sekadar mencintai kebenaran yang diungkapkan, tapi orang yang mengungkapkan. Akhirnya jemaat juga tertipu. Karena akhirnya mulai merasa bahwa yang berbicara itu persis seperti apa yang dikatakannya. Padahal apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Bagaimana kau tahu kalau belum diuji? Wah, hebat ya Alkitab. Itulah membuat orang percaya itu teruji, selalu selektif. Sehingga dia tidak mudah terjebak pada virus akhir zaman. Tapi kalau belum apa-apa, amin sini, amin itu, amin semua kita ikuti ya, terjebaklah kita. Habislah kita. Kita nggak pernah selektif. Padahal Alkitab selalu mengajarkan, jangan padamkan karunia roh. Jangan padamkan ya. Tapi awas nggak berhenti itu koma, ujilah segala sesuatu. Jangan main terima aja. Karena setan pun, ingat setan pun bisa membuat imitasi yang sangat mirip dengan apa yang Tuhan kerjakan. Mujizat, uang. Nggak usah jauh-jauh. Dulu orang sudah tahu kalau ke Gunung Kawi bisa kaya. Setan kasih uang. Terus kau bilang ada tumbalnya kan? Oke. Sekarang banyak orang dapat uang berhala tidak percaya Gunung Kawi. Mereka pebisnis-pebisnis yang hanya tahu urusan bisnis. Tuhan tidak mau tahu. Dan kaya kok, sukses kok, berhasil. Setan bisa bikin sukses, bisa. Sembuh, ada kurang-kurang yang sembuh. Apalagi Indonesia ini. Banyak tempat orang dukun sini, dukun itu, jago ini, pintar. Orang pintar ini, orang pintar itu yang bisa nyembuhin. Lalu biasanya kita bilang, itu kan bukan dalam nama Yesus. Nah itulah kita. Lalu kita bilang kita dalam nama Yesus, tapi hidup kita nggak kayak Yesus. Apa bedanya pula? Itu masalahnya. Nah jadi saudara yang kekasih, di akhir zaman inilah perlu sikap kritis. Cermati, amati semua dengan selektif. Jangan terjebak. Tapi di sisi lain, perlu juga kita memikirkan baik-baik dalam hidup kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Jangan sampai mengerti kebenaran, tapi melawannya. Seperti Yanes dan Yambres dikatakan melawan Musa. Mereka tidak menerima kepemimpinan Musa. Mereka coba mau mendongkel Musa. Mereka lupa. Musa yang mengatakan apa yang Allah katakan. Dan itu berarti mereka juga melawan Allah. Melawan kebenaran. Berapa banyak juga tipe orang bebal-bebal seperti ini. Tahu tapi tidak mau melakukan. Virus akhir zaman. Menimbulkan manusia-manusia yang sangat mengerikan. Satu sisi yang satu dengar tanpa seleksi. Tenggelam, hanyut di sana. Yang satu lagi melawan melulu, tidak mau mengerti kebenaran. Bebal terus. Kontras ya. Maka kita harus berimbang, balance. Kritis itu perlu, taat itu perlu. Tapi taatlah pada kebenaran yang sudah dikritisi dan memang benar gitu loh. Ya, dan jangan lupa sumber kebenaran itu bukan aku Pak Pendeta. Tuhan yang hidup itu loh. Tuhan yang berkuasa yang di surga itu. Dia yang benar, Alkitab yang benar. Apa kataku bisa jadi itu menurutku. Tapi dari Alkitab kan Pak, betul. Tapi Alkitab menurut Bikman Sirait. Jadi hati-hati kau. Seleksi itu saudaraku. Periksa itu baik-baik. Kan begitu kan. Supaya kalau saudara temukan, benar kok yang Pak Bikman bilang itu. Alkitab memang begitu. Tapi kemudian saudara mungkin baca, lain yang ditulis Alkitab. Sama yang diucapkan Pak Bikman itu. Jangan kau dengar. Apa yang kukatakan. Langsung koreksi. Begitu saudara-saudara. Hidup ini enjoy saja kan. Ikut Tuhan itu indah kok. Kalau ngerti firman. Kalau nggak tertipu, virus itu datang. Teruslah dia bertumbuh, berkembang biak kayak kanker dalam hidup kita ini. Ya. Dari stadium 1, 2, 3, 4 naik dan terus mengisi semua dan psius. Dengan segera mungkin kita akan menghadapi maut. Virus itu menggerogoti kita. Tapi sama seperti orang kanker. Kalau dalam Tuhan, kenapa takut mati? Mati karena kanker hanya salah satu cara mati untuk bertemu dengan Tuhan.
Untuk bertemu dengan Tuhan kita semua mesti mati. Tapi cara matinya macam-macam. Ada yang ketabrak mobil mungkin. Ada yang dibacok karena memberitakan Injil. Ada juga yang karena kanker dan seterusnya. Jadi apa yang perlu ditakutkan orang percaya? Alangkah indahnya. Begitu juga dalam hidup tadi itu. Kita menghadapi tantangan-tantangan pergulatan yang tidak sederhana. Mungkin kita penginjilan diancam. Kita mau idealis ikut sesuai kebenaran begitu kan. Tapi terpojok atau tersingkirkan. Jangan takut, itu konsekuensi yang harus kita jalani. Seluruh dunia ini punya Tuhan kok. Kalau kita mau hidup benar, dia bisa kasih buat kita kok. Apa sulitnya? Karena itulah, belajar hidup menikmati apa yang Tuhan berikan. Dan berbagi dari apa yang kita mampu untuk bagikan. Maka hidup kita penuh dengan kenikmatan. Tak terikat pada nilai-nilai yang dimunculkan oleh dunia. Tak tertipu pada nilai-nilai rohani yang ditawarkan. Tapi dengan seleksi. Dengan jujur. Taat kepada kebenaran. Takluk sepenuhnya. Maka hidup kita akan sangat bahagia. Kita akan lolos dari virus akhir zaman. Untuk boleh bertemu dengan Tuhan di kedatangan yang kedua kali. Sehingga Tuhan bisa berkata pada kita, sahabat selain kau hambaku yang baik. Kau cintai kebenaran. Dan kau selidiki dengan sungguh-sungguh. Seperti Paulus berkata kepada orang-orang di Berea. Orang-orang Berea lebih baik hatinya. Mereka menelusuri dan terus menggali Alkitab. Wah, indah ya. Mereka bukan cuma baca, gali, belajar ngerti. Indah loh. Nah, itu harus kita lakukan dalam hidup kita. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Maka percayalah, kemenangan, kepuasan, hidup dalam mengikut Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena cinta kasih-Mu dalam hidup kami, tuntunan bimbingan-Mu. Ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya hidup kami memuliakan-Mu. Tuhan, kami berdoa. Mampukan kami seperti apa jadi kehendak-Mu. Di tiap langkah kami, menyenangkan hati-Mu. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji, dimuliakan. Dari ke hari di hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan memelihara mengingatkan kami. Tak terjebak pada virus akhir zaman. Dan tanpa kami sadari, kami pergi ke gereja, tapi tak bertemu dengan Tuhan. Kami melayani, tapi hanya sekedar sebuah kegiatan. Kami pikir kami benar, ternyata kami salah. Karena itu ajarlah. Kami tak terpaku pada manusia, tapi kebenaran firman Alkitab itu. Ajarlah kami melakukan kehendak-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan terus mohon pencerahan dan terang firman menuntun membimbing kami. Terpujilah Tuhan. Amin.